Halo semua, jumpa lagi dengan saya, Kurniawan. Video sebelumnya kita telah membahas tentang keterlibatan kalor pada reaksi kimia. Ada yang endotermik, ada yang eksotermik. Endotermik artinya menyerap kalor, eksotermik artinya melepas kalor. Nah, di video kali ini kita akan membahas parameter seberapa banyak kalor yang terlibat pada reaksi kimia, baik yang diserap maupun yang dilepas. Kita akan menggunakan sebuah besaran baru yang disebut dengan entalpi. So, pada video kali ini kita akan memulainya dengan membahas apa itu entalpi. Apa itu entalpi? Mungkin bagi kalian entalpi masih asing ya, mungkin kata-kata yang baru gitu ya. Apa sih maksudnya entalpi itu? Secara sederhana, entalpi itu dapat diartikan sebagai energi molekuler, energi molekul atau partikel. Jadi, setiap molekul, partikel yang kecil-kecil ya, bahkan atom, ia memiliki energi. Nah, energinya itu disebut dengan entalpi. Biasanya kalau di kimia kita menyimbolkannya dengan huruf H besar. Entalpi ya, H besar. Nah, apa saja yang mempengaruhi nilai entalpi pada suatu molekul atau partikel? Yang pertama adalah jenis atom yang berikatan. Misalnya, kita punya H2. Nah, gini ya berikatan ya. Dibandingkan dengan H2O. Nah, jenis atom yang berikatan. Untuk H2, atom yang berikatan sama-sama H. Kemudian, kalau H2O atom yang berikatan adalah antara H dengan O dengan H. Maka H2 dan H2O ini memiliki entalpi yang berbeda. Begitu juga apabila ikatan antar O, ikatannya rangkap nih. Beda juga entalpinya. Yang selanjutnya adalah jenis ikatan yang terjadi. Nah, ini ya, misal O rangkap dibandingkan ikatan OO di sini. OO di sini tunggal, hanya satu ikatan saja, sedangkan OO yang di atasnya itu adalah rangkap. Ini juga berbeda nilai entalpinya. Atau mungkin antara HCl dengan NaCl. HCl ini ikatannya kovalen, NaCl ikatannya ionik. Itu juga menyebabkan entalpi antara HCl dan NaCl ini berbeda. Selanjutnya adalah bentuk molekul. Nah, bentuk molekul juga mempengaruhi nih. Mempengaruhi dalam hal gerak rotasinya. Kayak misalnya bentuk molekul H2O dengan H2 ini berbeda. Nanti modal rotasi molekulnya juga berbeda, sehingga entalpinya atau energi yang mereka miliki itu berbeda juga. Oh ya, sebagai informasi ya, energi yang saya bilang tadi ada rotasi, ada juga vibrasi. Vibrasi itu bergetar gitu ya. Bergetar. Nah, jadi molekul-molekul bergetar. Kalau rotasi itu dia berputar pada suatu poros. Sama yang ketiga itu adalah translasi. Nah, kalau translasi itu ya bergeser. Nah, translasi yang mana nih? Tekanan dan suhu. Nah, itu yang menyebabkan gerak translasinya. Semakin besar tekanan dan suhu, maka energi kinetik dari molekul ini juga semakin besar. Begitu. Oke, jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi nilai entalpi. Namun, entalpi ini sulit ditentukan nilai pastinya, nilai absolutnya. Maksudnya absolut itu adalah seperti ini. Kalau misalkan suhu begitu ya. Suhu yang paling rendah kita sudah tahu 0 Kelvin. Nah, ini absolute zero. Di bawahnya ini nggak ada lagi. Gitu ya. Nah, tekanan absolut juga sama. 0 Pascal atau 0 atm. Nah, kalau entalpi, kapan entalpi bernilai 0, itu kita tidak tahu. Atau setidaknya belum tahu ya. Belum tahu secara pasti kapan entalpi itu nilainya 0. Maka dari itu,
Di sini, di kimia yang sering dipakai adalah nilai dari perubahannya atau delta H, perubahan entalpi. Bukan entalpinya, melainkan perubahan entalpinya. Nah, apa maksudnya perubahan entalpi itu? Nah, kita bahas di slide selanjutnya. Oke, misalkan kita memiliki reaksi 2H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Tentu entalpi H2 dan O2 berbeda. Entalpi H2O juga berbeda dengan H2 maupun O2. Sehingga kalau misalnya kita membuat sebuah grafik begitu ya, sketsa grafik, itu akan seperti ini ya. H itu entalpinya yang sumbu Y itu. Kemudian kita letakkan zat-zat ini ke dalam posisinya. Oke, untuk H2 dan O2 saya jadikan satu karena mereka ini berperan sebagai sama-sama saja reaktan. Jadi ya jadiin satu aja gitu ya. Kemudian H2O-nya ini sebagai produk. Nah, ternyata entalpi 2H2 plus entalpi O2 itu lebih tinggi dibandingkan 2H2O. Terus, apa maksudnya? Coba lihat. Pada reaksi ini, H2, 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Artinya, dari yang semula entalpinya di atas, lebih tinggi gitu ya. Setelah bereaksi, dia berubah menjadi suatu zat yang entalpinya lebih rendah. Artinya terjadi penurunan entalpi. Entalpi reaktan lebih tinggi daripada entalpi produk. Entalpinya turun begitu ya. Atau bisa kita tuliskan bahwa perubahan entalpinya, delta H ini perubahan entalpi negatif. Loh, kok tahu-tahu turun nih? Kan tadi kan entalpi kan definisinya adalah energi molekul ya. Terus kemana dong energi yang hilang ini kok tiba-tiba turun? Awalnya di posisi yang atas, akhirnya di posisi yang bawah. Kemana nih energi yang hilang? Energinya tidak hilang. Penurunan entalpi ini, energinya memang benar terlepas, tapi ya tidak hilang, melainkan terlepas sebagai kalor. Atau delta H negatif ini berarti melepas kalor. Berarti jenis reaksi apa yang melepas kalor? Tidak lain dan tidak bukan adalah reaksi eksotermik. Jadi, ketika kalian menemui delta H suatu reaksi bernilai negatif, maka reaksi tersebut merupakan reaksi eksotermik. Sekarang kita lihat yang selanjutnya gitu ya. Nah, sekarang kita balik. Sekarang H2O sebagai reaktan, sedangkan 2H2 tambah O2 ini sebagai produk. Kita gambarkan sketsa entalpinya. Tetap sama ya, H2 dan O2 tetap di atas karena entalpinya lebih tinggi. Namun kali ini reaksi berjalan atau berlangsung dari H2O menjadi H2 plus O2. Jadi ke atas nih. Entalpinya naik. Loh, kok bisa naik? Kenapa kok bisa naik? Karena reaksi ini menyerap kalor. Ya, atau namanya endotermik, menyerap kalor. Jadi kalau kalian menemui delta H reaksi itu positif, maka dia termasuk reaksi yang endotermik. Oke, gitu ya. Next, sekarang kita bandingkan dua reaksi. 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O dengan reaksi CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Mari kita namai yang sebelah kiri adalah reaksi 1, sebelah kanan adalah reaksi 2 gitu ya. Kita lihat grafiknya. Sketsa masing-masing reaksi gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan
entalpi reaktan dari kedua reaksi ini sama-sama lebih tinggi daripada entalpi produk. Atau delta H-nya negatif, artinya dia melepas kalor. Kedua reaksi ini melepas kalor. Namun, kalau kita lihat dari selisih perubahannya ya, ini kita namai delta H1, kemudian yang ini kita namai delta H2. Ternyata selisih penurunan entalpinya itu lebih besar delta H2, sehingga bisa disimpulkan bahwa kalor yang terlibat pada reaksi 2 lebih banyak daripada kalor yang terlibat pada reaksi 1. Oke. Ini perbedaan delta H-nya saja ya. Jadi semakin besar nilai delta H-nya, bukan plus minusnya ya, nilainya saja. Plus minus kan tadi menandakan endotermik atau eksotermiknya. Jadi kalau semakin besar delta H-nya, nilai perubahan entalpinya, nilai delta H-nya saja, nilainya saja sekali lagi, itu menandakan bahwa kalor yang terlibat pada reaksi tersebut juga semakin besar. Beda reaksi, beda nilai delta H reaksinya. Nah, sekarang sedikit latihan dulu. Silakan pause video ini dan coba kerjakan latihan ini. Oke, sudah. Mari kita bahas. Lihat CaCO3 di bawah ya. Dan CaO dan CO2 di atas. Artinya terjadi kenaikan entalpi atau delta H-nya positif. Sehingga reaksi ini termasuk golongan apa? Eksotermik atau endotermik? Karena delta H-nya positif, naik gitu ya. Maka dia termasuk reaksi endotermik. Mudah bukan? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana kita menuliskan delta H pada persamaan reaksi? Biasanya penulisannya adalah seperti ini. Ada persamaan reaksi, kemudian di sebelah kanannya dituliskan delta HR. R di sini artinya reaksi ya, jadi ini perubahan entalpi reaksi. Misalkan nilainya adalah minus 575 kJ kilojoule. Apa artinya di sini? Artinya adalah reaksi yang melibatkan 2 mol H2 ditambah 1 mol O2 menjadi 2 mol H2O, dia akan melepaskan kalor sebesar 575 kilojoule. Nah, ini bisa dikatakan bahwa ini ya, coba lihat. Koefisiennya ini yang penting. Ini artinya menandakan 2 mol yang bereaksi. Kalau ini nggak ada, ini 1 mol. Bereaksi yang ini 2 mol. Mol bereaksi. Oke. Apabila koefisiennya diganti seperti ini, dibagi 2 ya, koefisiennya. Kalau 2 mol H2 tadi min 575 kilojoule, sekarang kalau hanya 1 mol H2 yang bereaksi, otomatis untuk O2 setengah dan H2O1, maka delta HR-nya juga ikut dibagi 2 nih, jadi setengahnya. 237,5 kilojoule. Nih, lihat. Nah, kalau ini koefisiennya diubah. Apabila disetengah kalikan, maka delta HR-nya juga disetengah kalikan. Sekarang kalau reaksinya dibalik. Nah, seperti ini ya. Awalnya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Sekarang dibalik. 2H2O menjadi 2H2 plus O2. Kalau awalnya tadi dia eksotermik, minus gitu ya. Kalau dibalik, maka dia akan menjadi endotermik. Nilainya tetap sama, hanya berbeda tanda saja, karena reaksinya dibalik tanpa mengubah koefisien. Jadi kalau bisa disimpulkan, begitu ya. Kita tarik kesimpulan. Koefisien reaksi
itu menandakan mol zat yang bereaksi. Mol zat yang bereaksi mempengaruhi nilai delta HR. Nah, kalau yang kedua, membalik reaksi dia hanya mempengaruhi tanda dari delta HR, menentukan eksotermik atau endotermiknya. Oke, clear ya? Sekarang mari kita latihan dulu. Wah, ada 4 pertanyaan di sini ya. Cuman kita akan membahasnya satu persatu. Kita menggunakan warna biru saja ya, karena biru belum dipakai tadi. Ada reaksi 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Berapa panas yang dihasilkan dari pembentukan 1 mol H2O? 1 mol H2O. Berapa panas yang dihasilkan ya? Lihat di sini, kalau pada reaksi ya, H2O-nya ada berapa mol nih? Koefisiennya berapa? 2. Nah, artinya 575 kJ ini adalah panas yang dilepas oleh 2 mol H2O yang terlibat dalam reaksi. Sekarang, kalau 1 mol H2O, berarti berapa dong? Ya sudah. Q untuk 2 mol H2O adalah, ini ya, 575. Oke, berarti untuk Q 1 mol H2O tinggal dibagi 2 saja. 575 per 2. Hasilnya 7 berapa nih ya? 273, oke. Intinya adalah dibagi 2 ya. Ayo coba kita hitung dulu. 575 bagi 2, ini 2, 4, 1, 7, 8, 16, kurangi ini 5, oke. Ini berarti berapa nih? 15 bagi 2, 7. Oh ya, 287, sorry, bukan 278,5 kilojoule, begitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut yang kedua. Berapa panas yang dihasilkan dari bereaksinya 0,05 mol H2? 575 ini untuk berapa mol H2 ya? Oh, ini untuk 2 mol H2 nih. Sehingga kalau untuk 0,05 mol H2 berapa ya? Ini bisa kita dapatkan 575. Ini untuk 2 mol, maka kita bagi dulu dengan 2 mol H2. Gitu ya, 2 mol H2. Baru dikali 0,05. Nah, nanti kalian bisa hitung sendiri. Oke. Selanjutnya, berapa panas yang dihasilkan dari pembentukan 0,005 mol H2O? Oke. Sama caranya. Q, kalau H2O di sini 2 mol, panasnya 575, kita cari dulu panas per molnya. 575 kilojoule per 2 mol dikali berapa mol nih? 0,005 mol. Ini molnya nanti kecoret. Nah, sisa kilojoule-nya saja. Kalian bisa hitung sendiri ya. Dan yang keempat, berapa panas yang dihasilkan dari bereaksinya 1 gram H2? Waduh, ini bukan mol nih. 1 gram, apa yang dilakukan dong? Ubah dulu ke mol. 1 gram H2 berapa mol ya? Kita cari molnya H2 berapa nih? 1 gram per mR2 adalah 2. Sehingga ketemu 0,5 mol. Begini ya. Oke, sedangkan yang diketahui dari reaksi adalah panas yang dihasilkan 575 kJ apabila H2 yang bereaksi adalah 2 mol. Nih, 2 mol 575.
Berarti kalau 0,5 mol berapa? Tinggal kita hitung. Kita jadikan per mol dulu. 2 mol, begitu ya. Ini kilojoule. Dikali 1 gram H2 tadi adalah 0,5 mol. Molnya kecoret, akan ketemu jawabannya. Oke, sip. Gitu ya. Nah, sekarang ini untuk latihan kalian. Untuk latihan kalian, silakan di pause dulu videonya, kemudian coba kerjakan. Oke, sudah. Baik, mari kita bahas. Berapa energi panas yang terlibat dari penguraian 3,4 gram gas NH3? Nah, ini dalam gram nih, 3,4 gram NH3. Oke. Yang diketahui adalah panas reaksinya endotermik ya, ini ya, 46 kJ. Untuk berapa mol NH3 nih? Oh, ini nggak ada koefisiennya, berarti artinya dia 1. Jadi ini 46 kJ ini adalah untuk 1 mol NH3 yang bereaksi. Berarti untuk mencari 3,4 gram gas NH3 yang bereaksi. Ya. Kita cari dulu mol NH3-nya. Mol NH3 3,4 gram dibagi MR-nya NH3 adalah 17. Sehingga bisa ketemu kita 0,2 mol, begitu ya. Baru setelah dapat 0,2 mol, kita cari Q-nya. 46 kJ untuk berapa mol nih? 1 mol ya, untuk 1 mol dikali berapa mol, kita 0,2 mol. Nah, molnya kecoret ya. Nah, kalau kalian sudah terbiasa tanpa satuan pun boleh ya, asalkan benar saja begitu. Jadi 46 dikali 0,2 hasilnya adalah 92,2 kJ. Ini adalah jawabannya. Oke, saya kira sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Atau apabila ada kritik, silahkan juga bisa hubungi saya. Oke, sekian. Semoga sekali lagi bermanfaat. See you in the next video.